Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai etnomatematika daerah Pantura. Anggota kelompok 11 terdiri dari saya sendiri, Dery Saputri Andini, NIM 2019-35003. Ajeng Vita Inggetiawati, NIM 2019-35019. Dwi Damayanti, NIM 2019-35023. Etnomatematika daerah Pantura. Di sini kami mengambil dua daerah Pantura, yaitu Tegal dan Pekalongan. Untuk daerah Tegal, kami mengambil tradisi mantu poci dan kesenian tari balo-balo. Sedangkan untuk daerah Pekalongan, kami mengambil permainan tradisional patok lele, tari sintren, dan tradisi syawalan megana gunungan. Daerah yang pertama yaitu Tegal. Mantu poci merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tegal sekitar tahun 1930 sampai 1980. Tradisi tersebut berawal dari sepasang suami istri yang telah menikah selama bertahun-tahun dan belum dikaruniai anak. Maka, untuk merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang anak untuk dinikahkan, mereka menggelar acara mantu poci tersebut di rumah mereka. Selanjutnya, kesenian tari balo-balo. Balo-balo berasal dari kata bolo-bolo yang berarti kawan-kawan. Musik balo-balo berkembang sejak zaman perjuangan tahun 1913. Kesenian balo-balo ini pada mulanya digunakan sebagai sarana dakwah atau syiar agama Islam. Namun seiring perkembangannya menjadi sarana untuk mengelabuhi penjajah. Daerah yang kedua yaitu Pekalongan. Permainan tradisional patok lele. Permainan satu ini mengajarkan kepiawaian dan mengajarkan anak berperilaku baik atau tidak jahat. Jika seorang anak tidak piawai dan berniat jahat dalam melakukan permainan ini, maka anak patok lele yang dipukul bisa berbalik ke matanya. Artinya, jika kita berbuat buruk dalam hidup, maka itu juga akan merusak diri kita sendiri. Selanjutnya, seni tari sintren. Asal-usul nama sintren berasal dari istilah bahasa Jawa sindir dan tetaren yang berarti mengungkapkan pertanyaan melalui syair. Oleh karenanya, sintren dimaknai sebagai sindiran yang diungkapkan melalui syair. Beberapa kalangan menganggap sintren merupakan kependekan dari sinyo atau pemuda dan trenen atau berlatih. Syair tersebut berisi tentang berbagai perjuangan rakyat melawan penjajah dan dinyanyikan dalam sebuah perkumpulan pemuda ketika panen raya telah tiba. Selanjutnya, tradisi syawalan megawan gunungan. Upacara tradisi syawalan ini sering disebut dengan megananan, yang pada awalnya hanya dilaksanakan secara sederhana di masjid atau musola dari masing-masing desa dengan membuat selamatan. Megananan tersebut dibuat tumpeng dan diawali dengan doa bersama, kemudian tumpeng tersebut dibagi-bagikan dengan warga yang hadir. Upacara tradisi syawalan megana gunungan merupakan tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan di kawasan objek wisata Linggo Asri yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa serta kelancaran atas terlaksananya puasa wajib dan puasa sunnah. Implementasi etnomatematika daerah Pantura dalam pembelajaran matematika. Untuk daerah Pekalongan, pada permainan tradisional patok lele terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek mengelompokkan atau menjelaskan pada aktivitas permainan tradisional patok lele. Aspek mengelompokkan atau menjelaskan pada aktivitas permainan tradisional patok lele yaitu tolok ukur kemenangan dalam permainan. Misal, poin akhir dari setiap tim dalam permainan yaitu tim A sebesar 40 poin dan tim B sebesar 34 poin.
sehingga pemenang dalam permainan tersebut adalah tim B. Hal ini menandakan bahwa tolok ukur kemenangan dalam permainan mengandung nilai perbandingan. Untuk lebih jelasnya seperti yang tertera pada gambar. Yang kedua, aspek berhitung pada alat permainan tradisional patok lele. Aspek berhitung juga terdapat pada jumlah tim, keseluruhan pemain, dan setiap tim. Permainan dapat dimainkan oleh perorangan apabila hanya ada 2 anak dan dapat pula secara tim atau kelompok dengan jumlah 4-10 anak. Permainan dengan jumlah pemain 2 anak di setiap tim. Jadi permainan membutuhkan sebanyak 2 tim untuk bermain, yaitu tim pemain dan tim lawan. Untuk lebih jelasnya seperti yang tertera pada tabel 1 dan tabel 2 berikut. Pada aspek berhitung ini juga berlaku aturan untuk operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan dengan rumus A tambah negatif B sama dengan A dikurangi B. Untuk operasi pengurangan, rumusnya A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Untuk operasi perkalian, rumusnya tambah dikali tambah sama dengan tambah. Tambah dikali kurang sama dengan kurang. Kurang dikali tambah sama dengan kurang. Dan kurang dikali kurang sama dengan tambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Selanjutnya, pekalongan. Aspek mengukur pada alat permainan tradisional patok lele. Bambu atau kayu sebagai alat permainan berukuran beragam, bergantung pada keinginan atau selera masing-masing pemain. Bambu atau kayu pendek biasanya berukuran 5 cm, 6 cm, atau 15 cm. Sedangkan bambu atau kayu panjang berukuran 12 cm, 15 cm, atau 30 cm. Untuk gambar itu kayu yang berbentuk tabung dengan panjang 5 cm, 6 cm, 12 cm, atau 15 cm. Nah, itu berkaitan dengan satuan panjang aspek mengukur pada alat permainan tradisional patok lele. Selanjutnya, area bermain patok lele berbentuk kotak atau persegi panjang, dan desain area bermain dilakukan dengan membagi 2 lapangan atau area permainan. Salah satu bagiannya diberi lubang, kemudian bagian tersebut merupakan bagian atau area tim pemain, dan satu bagian lainnya berukuran lebih luas merupakan area tim lawan. Bisa dilihat itu merupakan persegi aspek merancang bangunan pada aktivitas permainan tradisional patok lele. Nah, ini untuk yang lapangannya berbentuk persegi panjang. Adapun penjelasan untuk setiap sifat-sifat bentuk bangun di atas adalah sebagai berikut. Untuk persegi, sifatnya sisi berhadapan sejajar, sisi berhadapan sama panjang, semua sisi sama panjang, semua sudut sama besar, masing-masing diagonal membagi daerah atas 2 bagian yang sama. Kedua, diagonal berpotongan tegak lurus, memiliki keempat sumbu simetri, memiliki simetri putar sebanyak 8 kali. Untuk rumus kelilingnya yaitu 4 kali panjang, dan luasnya yaitu panjang kali panjang. Adapun penjelasan untuk setiap sifat bentuk bangun datar di atas adalah sebagai berikut. Untuk persegi panjang, sifat-sifatnya setiap pasangan sisi berhadapan, semua sudut sama besar, masing-masing diagonal membagi daerah atas 2 bagian yang sama. Kedua, diagonal berpotongan di titik tengah, memiliki 2 sumbu simetri, dan memiliki simetri putar sebanyak 4. Untuk rumus kelilingnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, sedangkan luasnya sama dengan panjang kali lebar. Aspek selanjutnya yaitu aspek bermain pada alat permainan tradisional patok lele. Aspek bermain dalam alat permainan tradisional patok lele tepatnya saat proses pembuatan. Alat untuk patil dan pemukul mulanya berupa bambu atau kayu yang panjang, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Dalam proses pembuatan alat tersebut ditemukan aspek bermain, yaitu pemodelan dalam membagi 2 atau 3 bagian yang mulanya berukuran besar untuk dapat dimainkan dalam permainan.
Nah, ini gambarnya untuk pemodelan aspek bermain pada alat permainan tradisional patok lele. Berdasarkan dari hasil penelitiannya. Selanjutnya, Pekalongan. Aspek mengukur pada alat permainan tradisional patok lele. Bambu atau kayu sebagai alat permainan berukuran beragam, bergantung pada keinginan atau selera masing-masing pemain. Bambu atau kayu pendek biasanya berukuran 5 cm, 6 cm, atau 15 cm. Sedangkan bambu atau kayu panjang berukuran 12 cm, 15 cm, atau 30 cm. Untuk gambar itu kayu yang berbentuk tabung dengan panjang 5 cm, 6 cm, 12 cm, atau 15 cm. Nah, itu berkaitan dengan satuan panjang aspek mengukur pada alat permainan tradisional patok lele. Selanjutnya, area bermain patok lele berbentuk kotak atau persegi panjang, dan desain area bermain dilakukan dengan membagi dua lapangan atau area permainan. Salah satu bagiannya diberi lubang, kemudian bagian tersebut merupakan bagian atau area tim pemain, dan satu bagian lainnya berukuran lebih luas merupakan area tim lawan. Bisa dilihat itu merupakan persegi aspek merancang bangunan pada aktivitas permainan tradisional patok lele. Nah, ini untuk yang lapangannya berbentuk persegi panjang. Adapun penjelasan untuk setiap sifat-sifat bentuk bangun di atas adalah sebagai berikut. Untuk persegi, sifatnya sisi berhadapan sejajar, sisi berhadapan sama panjang, semua sisi sama panjang, semua sudut sama besar, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Kedua, diagonal berpotongan tegak lurus, memiliki keempat sumbu simetri, memiliki simetri putar sebanyak 8 kali. Untuk rumus kelilingnya yaitu 4 kali panjang, dan luasnya yaitu panjang kali panjang. Adapun penjelasan untuk setiap sifat bentuk bangun datar di atas adalah sebagai berikut. Untuk persegi panjang, sifat-sifatnya setiap pasangan sisi berhadapan, semua sudut sama besar, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Kedua, diagonal berpotongan di titik tengah, memiliki dua sumbu simetri, dan memiliki simetri putar sebanyak 4. Untuk rumus kelilingnya yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, sedangkan luasnya sama dengan panjang kali lebar. Aspek selanjutnya yaitu aspek bermain pada alat permainan tradisional patok lele. Aspek bermain dalam alat permainan tradisional patok lele tepatnya saat proses pembuatan. Alat untuk patil dan pemukul mulanya berupa bambu atau kayu yang panjang, kemudian dipotong menjadi dua bagian. Dalam proses pembuatan alat tersebut ditemukan aspek bermain, yaitu pemodelan dalam membagi 2 atau 3 bagian yang mulanya berukuran besar untuk dapat dimainkan dalam permainan. Nah, ini gambarnya untuk pemodelan aspek bermain pada alat permainan tradisional patok lele. Untuk selanjutnya yaitu Tegal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alfiansyah dan Juwitarini dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Balo-Balo pada proses Mantu Poci Tegal. Berikut aspek etnomatematika pada prosesi Mantu Poci Tegal. Kesenian balo-balo pada proses Mantu Poci Tegal memuat beberapa konsep matematika, di antaranya bangun datar yang meliputi persegi panjang dan lingkaran, bangun ruang tabung, kemudian transformasi geometri yang meliputi refleksi, rotasi, serta konsep pola bilangan. Konsep matematika tersebut terdapat pada alat musik yang digunakan yaitu saron, gong, dan kendang. Selain alat musik, konsep matematika juga terdapat pada gerakan tarian balo-balo. Nah, untuk persegi panjang, saron merupakan salah satu alat musik yang digunakan pada kesenian balo-balo. Setiap jenis saron terdapat 7 bilahan logam saro. Pada bilahan logam saron yang terdapat pada gambar 1, terdapat bentuk bangun datar yaitu persegi panjang. Persegi panjang yang terdapat pada alat musik saron mempunyai ukuran yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan suara yang berbeda-beda pada setiap bilahannya.
Nah, pada gambar 3 itu gambar saron yang merupakan bentuknya persegi panjang. Beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar persegi panjang adalah memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, tiap-tiap sudutnya sama besar, sifat persegi panjang. Diagonal-diagonalnya sama panjang, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Untuk lingkaran, alat musik lain yang terdapat pada kesenian balo-balo adalah gong. Gong yang terdapat pada gambar 3 terdiri dari dua ukuran yang berbeda diameternya. Pada bilahan logam gong terdapat bentuk bangun datar yaitu lingkaran. Bangun datar lingkaran yang terdapat dalam gambar 4 memiliki unsur-unsur diantaranya. Titik 0 dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran. Garis OA, OB, OC, dan OD disebut dengan jari-jari lingkaran. Garis AB dan CD disebut dengan diameter. Garis lurus AD disebut dengan tali pusar. Garis OE disebut dengan apotema. Daerah COB yang diarsir warna hitam itu disebut dengan luas juring. Daerah AD yang diarsir berwarna hitam juga itu disebut dengan tembereng. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran, maka dapat ditentukan ukuran dari masing-masing unsur lingkaran yang terdapat pada alat musik gong, di mana dalam alat musik gong terdapat dua jenis yang berbeda ukuran diameternya. Nah, ini untuk gambar gongnya. Dan unsur lingkaran yaitu apotema, tembereng, dan juring. Kemudian dalam seni balo-balo juga terdapat materi tabung. Nah, pada alat musik terbang Jawa dan kendang taplak yang terdapat pada gambar 5, terdapat bentuk yang menyerupai tabung dengan diameter yang berbeda-beda. Hal ini dapat diamati dari ukuran dan bentuk keduanya. Bangun datar tabung memiliki beberapa sifat, diantaranya memiliki alas dan tutup berukuran sama, memiliki dua rusuk, memiliki 3 bidang yaitu lingkaran dan 1 persegi panjang, tidak memiliki titik sudut. Zat tersebut dimiliki alat musik kendang, sehingga alat musik kendang mengandung konsep bangun datar tabung. Kemudian pada seni balo-balo juga terdapat materi translasi, yaitu materi translasi terdapat pada gerakan pembuka tari balo-balo yang pada gambar 6 menggunakan konsep translasi. Jarak translasi atau pergeseran ditentukan oleh 1 kali ayunan tangan disertai dengan gerakan cancer atau gerakan kaki dengan menggeser dan membuka tutup telapak kaki ke arah kanan dan kiri yang disesuaikan dengan tempo musik pengiring. Dimulai dari tangan yang diletakkan pada bagian bawah tubuh, kemudian diayunkan ke atas hingga kembali ke posisi awal sebelumnya. Berikut contoh penjelasan untuk memperjelas penjelasan tadi. Kemudian terdapat materi refleksi. Pada kesenian balo-balo, refleksi terdapat pada saat posisi penari ujung kiri dan kanan berhadap-hadapan seperti orang sedang bercermin yang terdapat pada gambar 8. Refleksi pada posisi penari balo-balo merupakan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, dengan penari tengah sebagai cermin atau garis sumbu X atau sumbu Y. Mengingat penari pada posisi tengah merupakan cermin, maka jumlah penari dalam balo-balo ini harus berjumlah ganjil. Posisi penari sebelah kanan dan kiri merupakan objek dan bayangan dari objek tersebut, sedangkan posisi tengah merupakan cermin. Berikut penjelasan dan gambar untuk memperjelas penjelasan tadi. Selanjutnya, pada seni balo-balo terdapat materi rotasi. Pada kesenian tari balo-balo yang terdapat pada gambar 9, rotasi terdapat pada gerakan memutar tangan kiri. Fase pertama posisi tangan kiri berada pada titik awal. Fase kedua posisi tangan kiri mulai diputar berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Kemudian pada fase ketiga posisi tangan kiri diputar sebesar dari posisi fase kedua dan sebesar dari posisi awal atau fase pertama. Konsep rotasi yang terdapat pada gerakan tari balo-balo pada bagian pembuka ini mengandung 3 jenis rotasi, yaitu rotasi terhadap sudut 90 derajat,
190 derajat dan 270 derajat. Di mana ketiga sudut tersebut berotasi dengan arah searah jarum jam. Baik, selanjutnya pada tari balo-balo terdapat materi barisan bilangan. Pada gambar 10 tarian balo-balo terdapat materi pola barisan bilangan. Pola barisan bilangan ganjil terlihat penari 1, 3, dan 5 mengangkat tangan, sedangkan pola barisan bilangan genap terlihat pada penari 2 dan 4 yang menurunkan tangan. Konsep barisan bilangan ganjil dan genap yang terdapat pada tarian balo-balo menunjukkan bahwa terdapat unsur matematika pada kesenian balo-balo. Unsur matematika tersebut tidak terdapat pada jumlah atau banyaknya penari, melainkan terdapat pada formasi dan gerakan tangan penari sebagai penanda adanya barisan bilangan ganjil dan genap. Oke, sekian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.